Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan buat kita semua. Sehinggalah hari ini kita dapat mengadakan kebaktian secara online. Puji Tuhan. Sebelum kita meneruskan ibadah kita hari ini, saya perlu memaklumkan beberapa perkara, khususnya dalam pengisian kita di dalam ibadah hari ini. Pertama, kita ada pujian dan penyembahan, kita ada perjamuan kudus, ada renungan firman Tuhan, dan selepas ibadah kita hari ini, kita teruskan dengan acara mezbah doa dan puasa. Sekian makluman untuk kita semua. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita mulakan ibadah ini dengan doa, dan saya pimpin kita di dalam doa suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena kami dapat mengadakan kebaktian secara online. Kami serahkan masa yang kami gunakan dari awal, pertengahan, selesainya, biar segala sesuatu yang kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, serta mendatangkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Semua yang terlibat kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan mengurapi kami dan kami menjadi saluran berkat-Mu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah secara online ini, walaupun mereka berada di rumah masing-masing dan keluarga yang sedikit, namun Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami bersama-sama diberkati lewat ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucapkan syukur atas semuanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom dan selamat pagi. Dan bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita semua sehat-sehat. Dan saya percaya bahwa semuanya itu karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Dan pada pagi hari ini juga kita sangat bersyukur karena kita dapat melaksanakan ibadah kita walaupun secara online, karena dengan doa puasa kita juga pada hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dalam roh dan kebenaran
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini kami dasari hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita, dan kita terus mau memuji-muji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak cabaran di dalam hidup kita, tetapi kita terus bekerja bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Katakan sama-sama, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama Roh Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rentakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rentakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Akan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita terus bekerja bersama Tuhan dan tiada lelah kalau bekerja bersama Tuhan. Amin. Kita teruskan pujian kita dalam bahasa kita sendiri, Asi Simpung. Haleluya. Amin. Iya. Asi Simpung keindahan Tuhan. Kulak moyo buah, moyo buah nu orang, akai ahu yumrium Tuhan, rahulu Tuhan amalarawon, aunya ngaralan kaayahan. Asi simpung akai hanya sukriun, gumango akai liun Tuhan anuhut takai mayariun, ngasimu hino Tuhan mayo kapio. Asinu Tuhan mayo kapio, laluang kayo hantak ka kawi-kawi. Haleluya. Amin. Kedatanganmu telah menyelamatkan kami. Kedatanganmu telah menebus kami daripada dosa itu.
Dan itu adalah karya-Mu yang sangat besar dan terbesar di dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang begitu kami hargai ya Tuhan. Karya-Mu yang begitu besar pernah terjadi ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Benar ya Tuhan Yesus, karya-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk kita semua. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat mengadakan perjamuan kudus walaupun diadakan secara online ini, dan keluarga-keluarga yang mengikuti siaran secara online ini yang berada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia pasti akan memberkati kita semua. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat ke-25. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat ke-25, firman Tuhan berkata demikian: sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Perjamuan kudus yang kita adakan pada hari ini adalah memperingatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah satu-satunya jalan untuk membayar lunas segala dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Dengan itu kelayakan untuk menerima perjamuan kudus ini adalah hanya kepada mereka-mereka yang sudah dibaptis. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengambil roti ini. Kita pegang dan angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami dapat adakan perjamuan kudus ini. Kami melihat betapa besarnya kasih Tuhan, sehingga Engkau rela berkorban di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil cawan ini dan kita angkatkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu buat kami di atas kayu salib. Sehingga darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa buat kami. Terima kasih Tuhan, kami terima ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, Tuhan sudah memberkati kita dalam acara perjamuan kudus yang telah kita laksanakan sebentar tadi. Sekarang ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan diri kita melalui doa ini dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena saat ini kami persiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur serta berdoa semuanya ini. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tema renungan firman Tuhan yang saya mau bawa kita untuk renung bersama-sama hari ini adalah kebangkitan Kristus. Itulah tema khotbah saya hari ini, kebangkitan Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan, terdapat di dalam Markus 14 ayat 36. Satu ayat saja dalam Markus 14 bukan 13, Markus 14 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita telah ketahui bahwa Bapa di surga membangkitkan Kristus dari kematian pada hari yang ketiga itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah Bapa
membangkitkan Kristus. Hal yang pertama yang kita dapat belajar di sini menjawab mengapa Allah membangkitkan Kristus. Yang pertama adalah karena Kristus telah menang dari dosa. Karena Kristus telah menang dari dosa. Kemenangan Kristus bukan dimulai dari kebangkitannya. Karena kebangkitan Kristus merupakan hasil yang telah diperoleh 3 hari sebelumnya. Ketika ia tergantung di atas kayu salib, hal ini nyata ketika ia disiksa dan dianiaya tetapi tidak berbuat dosa. Walaupun menurut dunia bahwa Tuhan Yesus gagal. Tetapi Alkitab berkata, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, namun dia tidak berbuat dosa. Dengan itu, mari kita jadikanlah Kristus sebagai teladan sejati dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita pada masa sulit ini, kita tidak berbuat dosa, tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita belajar, mengapa Allah Bapa membangkitkan Kristus? Karena Kristus telah taat kepada seluruh kehendak Bapa. Ini hal yang kedua. Karena Kristus telah taat kepada seluruh kehendak Allah Bapa di surga. Ketika Kristus berada di Getsemani, dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dan tentunya kita tidak dapat fahami. Tetapi sebenarnya hal ini terbukti ketika ia berdoa dan mengeluarkan peluh bercampur dengan darah. Bayangkan ini, saudara. Yesus juga ada perasaan takut menghadapi penderitaan. Sehingga pada waktu dia berdoa, sebelum dia disiksa, sebelum dia menderita, dia mengeluarkan peluh bercampur darah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Markus 14 ayat 36, itu pembacaan tadi berkata, Yesus berkata, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Anak Allah berdoa kepada Bapanya, menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa, dan bukan kehendak Yesus Kristus sendiri. Disinilah titik kemenangannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang perkara ini tidaklah mudah. Tetapi dalam kesempatan ini, saudara-saudari, kita dapat belajar untuk menyangkal diri kita dan mengizinkan kehendak Allah saja dan bukan kehendak kita sendiri. Hidup ini bukan hanya memenuhi agenda pribadi kita, tetapi memenuhi panggilannya yang telah menebus kita dan memilih kita untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Supaya kita mengalami kebangkitan rohani.
Hal yang ketiga, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab mengapa Allah Bapa di surga membangkitkan Kristus. Hal yang ketiga, karena korban Kristus adalah sempurna. Karena korban Kristus adalah yang sempurna. Perlu diketahui bahwa Allah itu murka terhadap dosa. Itu sebabnya Kristus telah mengambil alih hukuman yang sebenarnya harus ditimpahkan kepada manusia yang berdosa itu. Saat Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia sedang menampung seluruh murka Allah akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Untuk itu, korban telah menjadi sempurna. Karena Yesus telah menyelesaikan seluruh murka Allah di atas kayu salib. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru pengenalan kita tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu, marilah kita setia hidup di dalam Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada perbuatan Tuhan yang begitu sempurna untuk kita. Kita tidak ada masa lagi berlenga-lenga dalam mengikut Tuhan. Mari kita tinggal tetap di dalam Kristus. Pengenalan kita tentang Tuhan itu yang membuatkan kita setia mengikut Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang begitu indah buat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di setiap kehidupan kami, agar firman-Mu sentiasa berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan ke selesainya. Kami yakin bahwa Tuhan terus menyertai kami di dalam acara doa puasa yang kami laksanakan pada petang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sempat untuk mengikuti doa puasa kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucapkan syukur semuanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua. Selamat berpuasa dan Tuhan memberkati semua. Haleluya.